Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Berjumpa lagi dengan saya Malik dalam acara Ngobrol Fotografi di Les Bumi PWNU Jabar Televisi. Seperti biasa, saya ditemani oleh seorang fotografer senior, juga seorang dosen fotografi. Inilah dia di samping saya, Bapak Suhaibun Ilyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Sehat Pak Ibu? Salam sehat. Mantap. Salam lawan COVID. Semua sehat ya? Masih di ngobrol fotografi. Terima kasih. Dan kali ini ada yang tampil beda dari Pak Suhaibun. Coba lihat bajunya. Ini dia. Kebetulan. Iya. Kebetulan saya memakai sesuatu yang berkaitan dengan fotografi. Oke. Di endorse. Di endorse ya, boleh. Pak Suhaibun hari ini membawa perlengkapan berburu. Makanya itu pas saya bilang go to hell with your camera. Ingkah. Jadi sekarang tidak bisa pakai kamera. Oke, iya. Hari ini Pak Suhaibun tadi sudah hunting, berkeliling. Sudah berkeliling. Apa saja Pak Ibun tadi yang dikerjakan di tempat ini? Sebetulnya untuk mengisi kekosongan hari-hari tanpa ngajar. Oh iya. Karena harus dilakukan di rumah. Saya senantiasa melakukan pekerjaan memotret. Karena seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, kalau sehari tidak motret nyeri awak. Betul. Jadi apapun saya harus motret dan apapun yang dipotret. Iya betul. Nah, siang ini saya kebetulan ke kampus saya menembus kekangenan saya pada kampus. Iya. Dan kebetulan saya sudah hampir 2 semester ini tidak bertemu dengan mahasiswa. Oh iya. Jadi rindu kampus. Rindu kampus, rindu lalu mahasiswa. dilampiaskan dengan memotret objek kampus yang kosong. Memotret kekosongan kampus. Memotret kekosongan kampus. Apa yang menarik di mata Pak Suhaibun Ilyas? Kampus yang kosong, tiba-tiba ada dedaunan, pohon-pohon dan sebagainya. Ya, sebetulnya untuk sebuah karya foto itu tidak perlu sesuatu yang hingar-bingar. Apapun bisa jadi sebuah karya foto. Tergantung kita mau memotret bagian-bagian mana. Bahkan kekosongan kampus pun itu bisa dijadikan objek foto. Nah, kira-kira seperti itulah. Jadi kita jangan sampai terhalang oleh pandemi COVID. Oh iya betul. Tapi kita harus tetap kreatif untuk menjaga kewarasan kita. Oke. Pak Suhaibun, saya juga mencoba nyeken ruangan daerah seputar. Sebetulnya kalau kita mau mencari objek yang menarik, sebetulnya bagaimana tuh cara mendekati objeknya itu? Harus bagaimana gitu? Itu yang saya lakukan, dan ini juga mungkin yang sebaiknya teman-teman lakukan. Jangan kehabisan akal. Saya harus motret apa? Saya bingung. Datang ke suatu tempat, sepertinya buntu dan tidak apa yang tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Padahal bukan tidak ada menarik, tapi kita saja tidak sadar. Kalau Pak Malik sebagai jurnalis dan saya juga di kampus suka juga mengajarkan berbagi pengetahuan tentang bagaimana melakukan pendekatan pada objek. Oh iya. Ada teorinya kok. Aduh itu tuh. Coba disinggung aja sedikit lah. Teorinya itu gampang sekali diingat. EDFAT. 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 Dan itu sangat populer sekali di kalangan jurnalistik. Kalau kita urai, E-nya tuh entires. Ya. Jadi kalau kita datang ke satu tempat, lihat secara keseluruhan. Scan aja gitu ya. Di-scan saja, apalagi mata kita bisa melirik bahkan menoleh. Bahkan bisa wide lebih dari 180 derajat. Wide angle nih mata saya nih. Ya. Kebetulan agak beletot. Tapi itu proses melihat atau mencari objek. Oke, iya. Nah, itu proses pertama. Yang kedua detail. Kalau ada suatu kejadian, satu peristiwa, mestinya ada satu yang sangat menarik bagi kita. Nah, kita cari itu. Itu ya. Kita sudah masuk ke langkah yang kedua tuh, ya. detail. Nah,
Itulah. Itu perlu dilihat dari layar atau dengan mata telanjang saja? Masih belum. Masih belum ya? Masih belum menggunakan alat. Iya. Tapi kita lihat saja dulu. Oke. Mana yang mau kita angkat sebagai sebuah cerita. Oke. Baru pada langkah berikutnya F, frame, bingkai. Oh. Pengertian bingkai di sini bagian-bagian mana di antara objek yang kita amati, kita suka itu bagian yang harus dibuang. Oh dan iya, mulai harus disertakan. dikeceng ya, mulai diukur-ukur ya. Belum. Ya betul. Masih diukur-ukur, tapi masih dalam imajinasi. Oh iya. Oh iya. Baru kemudian langkah berikutnya sudah pada tindakan, angle. Baru kita melihat dari jendela bidik kamera. Oke. Dari sudut mana yang terbaik tentang objek itu. Mulai ya dikeceng ya. Konsentrasi pada satu objek, terus kita lihat dari sudut yang mana. Dari sudut sebelah mana. Mungkin saja kita harus bergeser ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Iya, betul. Untuk menonjolkan point of interest. Oke. Baru kemudian langkah terakhir adalah T. Kapan saatnya kita menekan tombol. Oke. Itu ya, Jadi 5 sangat langkah gampang itu ya. sekali. Di jurnalistik juga kan sama begitu ya. Ada yang mengamati gitu ya. Justru saya mengadopsi dari jurnalistik. Mengamati iya. Oh iya dipakai itu ya. Edva, ya. Selain 5W1H. Oh iya, kalau itu memang unsur-unsurnya ya. 5 wife, 1 husband. Iya. Jadi sebetulnya sering sekali terjadi pada mungkin fotografer pemula. Saya ketika jadi wartawan muda, wartawan baru tahun 98 ketika pertama kali dilepas ke lapangan, bingung mencari objek. Pulang ngabawa berita, redaktur marah. Masa nggak ada yang menarik? Sekarang jadi ya ketawa-ketawa. Iya ya sebetulnya itulah tekniknya yang harus dipelajari dulu ya. Hanya mungkin kita belum sadar saja. Iya betul. Pendekatan Jadi, melalui yang mana dulu. Yang menarik itu ada di sekitar kita ya, nggak usah jauh-jauh ya. Oke. Ya itulah para pencinta fotografi, apa yang disampaikan Pak Ibun tadi sangat bermanfaat, simple dan mudah dihafal. Dan jangan lupa ya, para penonton di mana saja untuk kalau bisa sih mempraktekkan Pak Ibun langsung ya, harus. Ya, saya tadi sudah mencoba memotretnya. Oh, sudah ada ya? Saya datang ke tempat ini. Oke. Saya melihat secara keseluruhan, terus saya amati, terus saya menentukan sesuatu yang menarik. Dan kebetulan salah satu objek yang saya tertarik itu adalah pohonan di belakang saya. Oh, yang ini. Oh, betul. Iya, pohonan ini ya. Pohon pucuk merah. Pohonan itu saya tertarik hanya ada 2 warna yang mendominasinya, warna merah dan hijau. Hijau ya. Dan itulah yang menjadi ketertarikan saya. Oke. Tapi tentu saja sebelum saya motret itu saya mengamati seluruh apa yang tidak ujung-ujung ke sini ya. Tidak, karena saya harus melihat dulu ya dengan melalui pendekatan Edva tadi. Oke, iya betul itu dia. 5 langkah tadi ya. Jangan lupa dihafal dan jangan lupa di like, di subscribe dan juga di share. Betul. Oke. Pak Ibun, tidak semua orang mungkin sadar bahwa objek yang menarik itu ada di sekitarnya. Betul. Harus berburu jauh, harus kemana ikut-ikutan, harus kemana berkelana. Padahal di sekitar tempat tinggal, ya betul, bisa dimanfaatkan ya, dapur atau ibu-ibu kalau di dapur atau ya di taman di mana gitu ya. Tentu saja. Ketika kita sudah bosan pada lingkungan di sekitar kita, kita harus mencari sesuatu yang baru. Ya. Itulah mungkin yang dimaksud dengan mencari kesegaran yang lain. Oh iya. Nah, kesegaran sebenarnya di pikiran ya sebetulnya. Sebetulnya kesegaran itu di pikiran. Buat agar segar aja kalau main ke pantai kan fresh. Betul. Main agak jauh lebih fresh gitu ya. Karena di pantai yang terhirup oleh indera kita adalah bau asinnya laut. Padahal nggak ada hubungannya bau dan rasa asin. Ya ada. Tapi bisa dirasakan oleh indera. Sementara kita di kota, asap polusi yang terasa berat. Nah, tapi kesegaran itu oleh seniman fotografi itu bisa direpresentasikan mungkin ya. Mestinya atau dicari objeknya bagaimana menggambarkan laut yang bau amis tapi segar. Itulah tujuan akhir seorang visualizer fotografer itu seperti itu, bahwa ketika memotret laut seperti apa yang Kang Malik sampaikan,
harus tercium bau asinnya air laut. Ya. Ketika kita memotret food misalkan rujak yang segar, orang Harus. yang melihatnya pun sudah ngarui di bibir. Iya, harus ngarui. Nah, mestinya seperti itu kan? Betul. Atau misalkan kita memotret nenek-nenek yang sudah berkeriput karena perjuangannya. Iya. Nah, itu mungkin harus membawa rasa pada pada audiens, pada yang melihat foto kita, ini saya kok pengen nyetrika kulit nenek-nenek ini. Tapi itu analogi yang sangat jauh sekali ya. Tapi di situ ada nilai-nilai pesan yang ingin disampaikan oleh fotografer. Oke, Bahwa gitu ya. di antara kita yang sedang senang-senang, ada juga yang sedang berjuang. Iya, Bukan berarti menjual kemiskinan. Oh iya betul. Itu mungkin. Oke, sip. Jadi bisa. Itu ya. Mudah-mudahan semua jadi dapat gambaran. Sekarang kalau pergi kemanapun, Tuh. kamera siap. Mau di mobil, di bis kota, di kereta, di mana saja, kamera ini bisa terberdayakan dengan maksimal. Kuncinya tadi yang 5 poin dari Pak Ibun itu diingat, gampang lah. Pokoknya advance. Jadi nanti mudah-mudahan ilmunya bisa dipakai, dan nanti Pak Ibun juga akan mengulas foto-foto yang diambil di seputaran sini dalam posisi duduk, nanti main-main dapat foto yang keren-keren. Oke? Jangan lupa tetap simak di Ngopi.